lebih ya. Mungkin itu udah satu kabupaten Pak sebenarnya. 80 km itu. Karena ke Bandung Pak itu Pak. Iya tuh kan antar kabupaten kan. Jadi Tasik, Garut, Bandung gitu. Nah, mungkin itu ya udah kabupaten net ya. Maksudnya. Karena kalau masih di bawah 100 kilometer ya, kalau masih berapa meter tadi? 100 ya. Di bawah 100 kilometer itu ya masih katakan dari LAN gitu. 100 kilometer. 10 kilometer ya. 10 kilometer itu masih LAN gitu. Jadi kebanyakan kan kalau satu RT satu RW rata-rata sebenarnya nggak bisa dikatakan WAN, karena kalau bener-bener real RT RW net ya paling nggak ada lah satu RT yang lebih dari 10 kilometer gitu Pak. RT-nya 1 kilometer 10 kilometer luas banget ya, lebih dari sana. Oke, Itu terima kasih Pak. Jadi, saya ya, Pak, terima kasih. Pandang sudah cukup atau kita lanjut dulu ke Pak Denny, barangkali ada yang mau ditambahkan Pak Denny? Denny Kurnia. Ya Pak, sebenarnya tadi saya mau bertanya sebenarnya. Cuma kalau tadi hubungannya sama contoh yang mungkin saya sedikit sepengetahuan yang biasa saya ajarkan pernah di jaringan dasar juga untuk contoh-contoh LAN, MAN, dan WAN mungkin ya Pak. Jadi kan kalau di MAN biasanya emang saya kembali lagi ke yang contoh yang tadi, yang contoh yang bank gitu Pak. Ataupun instansi-instansi yang berkaitan dengan yang instansi lebih pribadi atau yang mungkin tidak bisa diakses secara publik. Contohnya tadi kan bank. Contoh bank misalkan jaraknya kalau dilihat kan ada cabang-cabangnya juga itu ya. Ada misalkan cabang Tasikmalaya, ada Bandung. Nah, itu kalau antar instansi tersebut kan mungkin bisa terkoneksi. Nah, itu yang bisa disebut MAN kalau menurut saya itu, Pak. Itu tambahannya mungkin, Pak. Mangga, barangkali mau langsung dengan pertanyaannya. Soalnya ini yang angkat tangan udah turun tangan. Oh ya, oke Pak. Jadi untuk pertanyaan ini hampir sama dengan yang tadi Pak Andin juga, ini kan pengalaman dari pembelajaran juga ya di sekolah saya. Ini terkait tentang topologi, Pak. Jadi ini tentang topologi. Jadi kalau saya istilahnya kan kebetulan di kelas 12. Nah, biasanya kelas 10 11 itu kan mungkin udah dipelajari tentang topologi. Nah, yang biasa saya bahas ke anak-anak itu kan ini topologi yang ini seperti apa? Misalkan ada yang topologi bus, star, yang mesh, yang dan lain sebagainya itu ketika saya tanya itu terfokusnya mereka itu ke gambar, ya Pak. Jadi gambarnya misalkan bus itu panjangnya, kemudian ada star kayak bintang. Jadi itu kayaknya ada sebuah konsep yang miss gitu ya dari para peserta didik tentang konsep dari topologi. Itu kan hampir sama, saya juga pernah baca kalau di internet juga sedikit searching ya. Itu yang pengertiannya juga merujuknya kayaknya itu lebih ke miss gitu Pak. Jadi saya ingin sharing saja, ini biasanya untuk yang Bapak atau Ibu yang mengajarkan tentang topologi itu seperti apa itu Pak, untuk lebih jelasnya kan itu biasanya cuma cukup dari gambar, kemudian artinya, kemudian dari kelebihan dan kekurangannya, tidak lebih detail seperti ada peralatan-peralatan yang digunakan, mungkin seperti itu Pak. Kalau di yang di Bapak atau Ibu mungkin ada pengalaman tentang yang menjelaskan topologi. Ya, mangga kita buka forum diskusinya saja secara umum, tidak harus ke kelompok satu saja. Mungkin ada Bapak Ibu yang lebih ini, silahkan ada yang mau berpendapat. Ya, boleh saya menjawab ya? Enggak, yang mana yang Pak Dedi? Ya, mangga Pak. Oke, mungkin ini kalau ditanya gimana saya cara mengajarkan, mungkin saya udah agak mengajarkan ya untuk jaringan dasar. Tapi dulu banget ya, pas pertama saya mengajarkan itu untuk jaringan dasar itu kalau masalah topologi jadi nggak fokus ke gambar Pak, jadi itu hanya skema kan. Nah, jadi kita lebih detailnya itu ke topologi realnya atau ke perangkat yang digunakannya. Misalkan kita start di perangkat itu kan, kalau start tadi udah dibilang ya minimal harus ada switch. Nah, maka jika dua PCE pun kalau terhubung switch, kalau nggak salah, setahu saya itu dikatakan start juga. Nah, kalau bus harus pakai kabelnya koaksial ya, kabelnya koaksial. Nah, terus kalau untuk mesh itu kan yang menggunakan banyak port Ethernet ya. Jadi yang satu ke dua ke gitulah pokoknya Iya, jadi kartu jaringan gitu, mungkin ya Pak. Jadi ya kartu jaringannya. Nah, itu mungkin saya lebih terfokusnya ke
ke sana gitu untuk mengajarkan anaknya. Nah, jadi karena emang dulu juga saya anak-anak banyak miss-nya itu di sana. Jadi ya katanya start, ya udah yang penting jadi gambar bintang aja gitu. Banyak yang gitu, Pak. Gitu. Bus, Mas misalkan ya yang Jadi penting bukan dari belajar aja spesifikasi gitu. peralatan ya, Pak. Bukan Iya, dari jadi spesifikasi peralatannya. Jadi kadang-kadang ke sana aja gitu iya, si jadi kalau anak-anaknya. saya lebih fokusnya ke peralatannya Pak yang digunakannya untuk topologi tersebut. Gitu, Pak. Terima kasih. Ya, Bu Nini. Saya sedikit sharing ya pengalaman saya mengajar untuk topologi. Kalau saya Pak Bu, jadi mengajar topologi itu benar kan tadi sering miskonsepsi ya dari macam-macam topologi itu kebanyakan anak-anak itu terpaku ke gambar. Nah, saya dulu kalau misalkan sering praktikumnya itu sama anak-anak itu jadi anak-anak disuruh membuat skema jaringan. Jadi skema jaringan real misalnya dalam satu sekolah gitu ya Pak, dalam satu sekolah itu misalnya ada 4 lab. Jadi ada soal kayak soal ceritanya gitu ya. Misalkan satu sekolah ada 4 lab. Nah, lab 1 topologi A, lab B, lab kedua topologi B dan seterusnya. Nah, anak-anak disuruh membuat skema jaringannya ya. Jadi sudah ada kisi-kisinya tuh berapa komputer lab 1 pakainya topologi apa. Nah, jadi kan itu tidak terpaku ke gambar misalkan mesh. Gambarnya kan kalau di gambar skemanya itu Pak Buliwet gitunya Pak ya. Ininya kabelnya. Nah, tapi kan dari segi real misalnya dalam suatu ruangan itu kan mual mungkin kabel misalkan dari komputer A ke tengah gitu kan ke komputer B terkoneksinya kan tidak mungkin seperti itu ya pada realnya. Nah, kalau saya seperti itu Pak Bu. Jadi anak-anak bisa meningkatkan daya imajinasinya gitu ya, daya imajinasinya sesuai dengan real. Kalau misalnya ingin membuat topologi bus atau misalkan topologi mesh yang rumit itu seperti apa, misalkan merancangnya kabelnya agar misalkan tidak terinjak nih seperti apa. Nah, seperti itu Pak Bu. Mungkin bisa jadi masukan. Terima kasih. Ya, Pak Denny, apakah cukup Pak Denny? Ya, Pak, Atau cukup. ada lagi yang mau bersharing lagi? Menambahkan kayaknya Pak. Oh, Pak Syahrul emang udah kalau cager. lagi batuk Pak, kayak Pak Dedi, kemarin Dedi batuk kayaknya. Sama Pak. Menambahkan tentang pengalaman mengajar topologi, sebenarnya hampir sama dengan yang lain. Mungkin kalau untuk topologi itu ya yang pertama pasti dijelaskan dulu gambarnya, karena basicnya ya pasti anak itu harus tahu dulu gambaran tentang topologi. Nah, kalau saya itu biasanya selanjutnya itu anak itu kalau untuk praktek itu biasanya kita masuk dulu ke simulasi Pak, pakai Cisco Packet Tracer kalau saya. Nah, Cisco Packet Tracer untuk tingkat yang kalau saya di SMK ya Pak, untuk tingkat SMK. Tapi kalau memang untuk tingkat SMP memang agak sulit sih, lebih mudah kalau tingkat SMP itu ya kita nyadain alatnya langsung Pak, nyadain alatnya langsung dua laptop atau 3 laptop lah, bawa alatnya langsung saja ke tempat gitu Pak buat jadiannya. Kalau untuk tingkat SMP, kalau tingkat SMA SMK sih lebih enaknya kalau saya pribadi enaknya langsung pakai Cisco Packet Tracer Pak. Untuk simulasi lebih mudahnya, karena kalau langsung praktek biasanya kalau untuk TSMK itu kan ada prakteknya, tapi harus disimulasikan dulu terlebih dahulu kalau untuk SMK untuk mempermudah setting IP dan lain-lain. Kemudian tadi ingin menjawab pertanyaan yang parabola Pak, yang Pak Endin ya? Ya, mangga Pak, sekalian kita bahas. Ya. Nah, yang Pak Endin, yang parabola itu masuknya sih ke MAN atau WAN tadi ya? Iya, atau seperti apa, Pak? Apakah bentuk implementasi dari WAN bukan itu tersebut atau gimana? Oh iya. Nah, kebetulan di rumah itu hanya menambahkan saja sih Pak, kalau untuk parabola itu menurut saya pribadi sih masuknya lebih ke WAN Pak, ke WAN ya betul Pak, ke WAN karena langsung terkoneksinya ke satu titik, itu misalnya di itu namanya yang di atas tuh satelit ya Pak, satelit Pak. Satelit. LNG ke satelit. agak konsen ya.
satelit. Jadi karena semuanya terhubung ke sana satu jalur seperti mirip dengan televisi. Kalau menurut saya pribadi jika itu masuk jaringan parabola itu masuknya ke WAN sih. Karena base-nya ya ke satu titik kemudian tersebar ke tiap parabola khususnya. Tapi kalau secara apakah itu jaringan atau tidak sih, kalau menurut saya bukan masuk ke jaringan kayak internet kayak gini sih, jaringan LAN atau MAN atau WAN. Tapi nggak tahu sih ya, kalau memang pun masuk, menurut saya sih masuknya ke WAN gitu Pak. Kalau ke MAN mah, kalau tadi contoh yang MAN itu, ya tadi yang contoh lebih sederhananya sih memang antar bank sih, kalau menurut saya pribadi. Kalau tadi kata Pak Nden itu itu masuknya ke WAN, kalau menurut saya pribadi mah masuknya ke MAN. Karena kalau ke WAN itu, biasanya tadi kata Pak Dedi itu sekitar di atas 80 km sampai 1000, yaitu masuk WAN. Dulu pernah baca artikel terputusnya koneksi jaringan antara dua negara. Saya lupa ya, antara Swedia kalau nggak salah, Swedia dengan apa, itu gara-gara di tengah-tengahnya itu kageleng gitu cenah ku alat-alat ini. Nah itu sudah masuknya pasti ke WAN karena antar negara. Nah kalau MAN itu ya sudah jelas, saya kira kalau kira-kiranya sekitar 50 km-an lah, mungkin itu masuknya sih ke MAN sih. Karena jarak antar bank itu kan rata-rata paling cuma 10 km, kemudian paling jauh itu ya paling 30 km kalau antar bank. Kalau ke Jakarta. Contoh di Bandung itu kalau MAN itu ya ITB Pak. ITB itu terkoneksi ke servernya itu dari ITB Jatinangor ke ITB yang di kota Bandungnya. Nah itu ada kayaknya saya memperkirakan sih pasti ya ada satu server yang menghubungkan dua universitas itu. Jadi semua data itu backup dan lain-lain itu pasti ke satu tempat. Nah itu masuknya ke contoh MAN itu Pak. Ya itu menurut saya. Terima kasih Pak. Yang saya juga tadi Pak, MAN itu juga untuk yang maksud saya itu tadi. Mohon maaf. Oh Pak Denny. Ya. Silakan Pak Yudi Wahyudi, ada yang ingin disampaikan? Ya Pak, untuk menambahkan saja yang tentang pertanyaan parabola ya Pak, masuk jaringan apa? Yang saya ketahui itu untuk parabola itu masuk ke jaringan WAN ya Pak, karena memang sistem kerjanya itu mengakses ke satelit Pak. Jadi skema kerjanya itu kalau di rumah itu kan ada alatnya yang outdoor, itu kan antena yang bulat itu atau namanya reflektor Pak. Lalu di dalamnya yang nyambung ke TV-nya secara langsung itu namanya receiver. Jadi cara kerjanya yaitu si antena itu mengakses langsung ke satelit lalu dihantarkan ke receiver sehingga nanti outputnya itu ke televisi. Kita bisa mengakses berbagai macam tayangan dari luar negeri Pak. Jadi yang saya ketahui secara pribadi saya, jaringan parabola itu adalah jaringan WAN karena memang langsung mengaksesnya ke satelit. Seperti halnya internet kan kita juga mengakses ke satelit Pak, seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Andri Setiabudi. Pak Agus kapan dicukur itu Pak Agus? Dicukur? Enggak Pak. Fotonya. Mangga Pak Andri, ada yang disampaikan? Malah hilang Pak Andri. Oke, barangkali ada yang mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon matikan kamera Pak, jaringannya agak tidak stabil. Ya, ini mungkin ini saja untuk sharing aja Pak ya. Mengenai yang pertama mengenai topologi jaringan ini memang sering terjadi miskonsepsi mengenai topologi ini. Namun yang saya ketahui bahwa yang namanya topologi jaringan ini adalah topologi fisik ya, di mana di sana kita diajarkan mengenai teknik atau cara pemasangan kabel ya pada suatu jaringan
Kalau jaringan komputer ya mengenai pemasangan kabel kepada komputer gitu ya. Jadi bukan teknik penggambaran gitu. Nah, ini memang sering terjadi miskonsepsi ya. Kadang-kadang memang kita sering melihat gambarnya. Kalau gambar bintang berarti topologinya topologi bintang. Kalau gambarnya bulat itu berarti topologi ring. Padahal tidak terpaku kepada gambar, tapi sebuah metode menghubungkan jaringan komputer. Contoh, misalnya kita menghubungkan antara komputer 1 dengan komputer 2 secara langsung, maka itu disebut jaringan peer-to-peer gitu. Kemudian menghubungkan komputer 1 dengan komputer 2 tidak secara langsung, tapi menggunakan perangkat tambahan seperti switch atau hub, maka itu disebut jaringan client server gitu. Itu untuk jaringan kabel. Contoh lain, untuk jaringan wireless ada yang namanya jaringan ad hoc dan ada juga yang namanya jaringan infrastruktur. Nah, ini hampir sama ya dengan yang tadi. Untuk jaringan ad hoc, contoh kita mengkoneksikan laptop 1 dengan laptop yang 2 ya. Laptop 1 dengan laptop yang 2 secara langsung, maka langsung ya berbagi, langsung dihubungkan tanpa ada perangkat tambahan, maka itu disebut jaringan ad hoc. Kalau cara menghubungkannya dari laptop 1 kemudian menggunakan perangkat tambahan yang lain seperti misalnya access point dihubungkan lagi ke laptop yang kedua, maka itu disebut jaringan infrastruktur. Nah, mungkin seperti itu Pak ya. Jadi sekali lagi mungkin yang saya ketahui itu yang namanya topologi fisik itu atau topologi jaringan itu bukan bukan gambar gitu, tapi lebih ke cara pengkoneksiannya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai jaringan komputer LAN, MAN, dan WAN itu, misalnya seperti ini Pak, saya punya lab di sekolah, itu namanya jaringan LAN gitu ya. Nah, kemudian saya misalnya mengkoneksikan dengan komputer, dengan lab yang ada di sekolah Bapak yang jaraknya jauh, misalnya saya kan di Pangalengan. Kemudian Bapak yang di Tasik misalnya, dikoneksikan antara lab saya dengan lab yang punya Bapak, maka jaringannya sudah bukan lagi LAN gitu. Ya, itu bisa saja MAN, bisa saja WAN gitu. Itu tergantung dari jaraknya. Itu jadi Pak yang saya ketahui seperti itu. Untuk yang membedakan antara LAN, MAN dan WAN itu yang utama ya atau yang pertamanya itu adalah jarak gitu ya, jarak. Nah, itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya boleh Pak Rela dulu dari tadi saya. Pak Rela, ada Pak Rela? Iya Pak. Ini Pak. kalau saya mungkin ini pertanyaan Pak, bukan ini. Tadi Ya, boleh, Pak, saya memperhatikan penjelasan dari Pak Yudi. Suaranya hilang Pak Rela? Atau terjeda videonya Pak Rela? Koneksi gangguan. Curiga Sinyal seperti kayaknya Pak. Pak, sinyalnya. Sama kayak Pak Dedi ya, sinyalnya jelek jadi di-freeze gitu itu. Cek. Ada Pak, Ya. ada Pak Rela enggak? Ya. Ada suaranya nggak Pak? Halo? Ya, cek. Ada Pak, ada Pak Rela. Ada ya. Ini pertanyaannya mengenai konsep antara WAN dengan internet Pak. Tadi kata Pak Cecep katanya WAN bisa dikatakan internet. Kemudian jaringan tadi parabola karena mengakses ke satelit bisa dikatakan internet. Yang menjadi pertanyaan itu yang membedakan antara WAN dengan internet itu apa? Mungkin secara lebih detailnya.
supaya mungkin lebih jelas. Mungkin itu pertanyaannya. Jadi yang membedakan antara WAN dengan internet itu apa yang jadi pembedanya gitu supaya tidak dikatakan sama seperti internet. Mungkin itu pertanyaannya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Rela. Silahkan kita bahas dulu satu pertanyaan ini. Ada konsep apa sih perbedaan dari konsep WAN dan internet itu? Enggak. Bapak siapa dulu yang mau menjelaskan? Pak Imam barangkali. Saya coba mau jawab Pak, mohon maaf. Oh Pak Andri, mangga Pak Andri. Ya, jadi antara WAN dengan internet itu berbeda Pak ya. Jadi yang namanya jaringan LAN, MAN, kemudian WAN itu apa ya? Jadi kadang-kadang memang kita pikirannya itu yang namanya jaringan itu internet saja, padahal bukan ya. Tadi sudah dikatakan sama Bapak Cecep ya, kalau tidak salah. Yang namanya jaringan itu koneksi, hubungan antara perangkat satu dengan perangkat yang lain. Kalau komputer ya komputer satu dengan komputer yang lain. Tanpa ada internet pun juga itu bisa dikatakan jaringan. Apalagi kalau dilengkapi dengan internet mungkin ya. Nah ini untuk WAN ini tadi sudah saya katakan bahwa saya misalnya punya lab di Pangalengan itu LAN. Kemudian saya mengkoneksikan atau membangun lab satu lagi di Amerika misalnya. Kemudian antara LAN yang ada di sekolah saya dengan di Amerika saya koneksikan. Nah maka jaringannya sudah berbeda lagi. Tapi tidak menghapus LAN yang ada gitu. Di sekolah saja LAN tetap ada, yang di Amerika LAN labnya itu disebut LAN juga, tapi untuk koneksi antara LAN saya dengan yang di Amerika itu sudah menjadi MAN seperti itu. Itu mungkin Pak yang bisa saya tambahkan. Pak Imam atau Pak Firman mau menambahkan? Ya Pak, boleh saya Pak menambahkan? Pak Firman dulu. Pak Firman juga. Terkait dengan perbedaan WAN dan internet itu sebenarnya beda. Hal yang paling mendasarnya itu adalah kalau WAN itu adalah jenis jaringan komputer yang berdasarkan cakupan area. Ya, cakupan area seperti tadi LAN dan MAN. WAN juga termasuk ke dalam jenis jaringan komputer yang termasuk ke dalam cakupan area. Nah, sedangkan internet itu adalah jaringan komputer global yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia yang terhubung ke dalam jaringan internet. Jadi tidak ada cakupan wilayahnya. Jadi semua komputer yang ada di semua daerah seluruh dunia terbenua itu masuk ke dalam internet. Ya itu komputer-komputer yang terhubung itu masuk ke dalam internet. Sedangkan kalau WAN itu adalah tadi jenis dari jaringan komputer berdasarkan cakupan area. Nah, gabungan dari beberapa LAN, MAN, kemudian melalui router yaitu yang disebut dengan WAN. Nah, dari gabungan WAN melalui terhubung melalui router yaitu adalah internet. Itu mungkin adalah kesimpulan dari perbedaan WAN dan internet. LAN, hubungan beberapa LAN ya, yang tergabung itu akan menjadi suatu MAN nantinya. Nah, antar MAN, gabungan dari MAN, misalkan ada beberapa cakupan daerah, kota yang terhubung, maka cakupan itu akan disebut dengan WAN. Nah, dari WAN ini yang terhubung melalui beberapa router, nah itu adalah yang dimaksud dengan internet. Jadi terhubung seluruh dunia, lebih luas lagi itu adalah internet. Makanya tadi internet kan disebutkan bahwa internet itu adalah cakupannya lebih global. Jadi menghubungkan hampir semua komputer yang terhubung ke internet. Nah, apakah internet itu bisa dikategorikan sebagai WAN yang paling luas? Ya, nah, internet itu dia mengacu pada sistem komunikasi global secara publiknya, sedangkan WAN itu mengacu kepada jaringan komputer yang berdasarkan area network, ya, berdasarkan cakupan areanya. Itu adalah perbedaannya. Kalau persamanya itu adalah sama-sama memiliki cakupan area yang luas. Nah, itu adalah mungkin perbedaan dari
WAN dan internet ya, menurut pemahaman saya. Mungkin yang lain ada yang menambahkan atau ada yang mengkoreksi, silahkan. Atur nuhun, bagus. Assalamualaikum. Izin menambahkan Pak. Menambahkan dari Pak Firman, ya, penjelasannya sudah sangat jelas ya. Menurut saya perbedaan MAN sama internet itu berdasarkan hak aksesnya Pak. Jadi kalau MAN misalkan kata tadi Pak Andri bilang punya lab satu di Soreang, satu lagi di mana di Amerika gitu. Nah, yang hanya bisa mengakses itu hanya orang yang terhubung ke LAN tersebut gitu. Kalau internet kan siapa aja bisa akses gitu. Jadi menurut saya, jadi kalau internet itu bisa diakses oleh siapa tanpa terhubung ke jaringan MAN tersebut, gitu. Tapi kalau jaringan MAN hanya yang terhubung saja, misalkan yang tadi kata Pak Andi bilang LAN yang di Soreang terhubung dengan LAN yang ada di Amerika, nah jadinya MAN gitu. Nah yang hanya bisa mengakses itu hanya kantor yang di Soreang dan kantor yang di Amerika gitu, nggak bisa diakses oleh semua orang gitu. Kalau internet kan bisa diakses oleh semua orang gitu Pak. Itu aja sih tambahan dari saya. Ya, terima kasih Pak Rahmat Andi. Secara simpelnya mungkin gini ya Pak, kumpulan dari LAN itu adalah MAN, mungkin yang disampaikan oleh Pak Firman tadi. Kumpulan dari MAN itu adalah WAN, dan kumpulan WAN itu adalah internetnya sendiri. Kalau cakupannya mungkin sama-sama luas, ya mungkin tadi yang saya tangkap. Terima kasih, semoga bisa menjawab. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Menambahkan dulu Pak. Oh, mangga Pak Surya. Tadi kalau kata Pak Agus itu kumpulan dari LAN itu MAN, kumpulan dari MAN itu WAN. Bagaimana yang terkoneksi LAN di kita dengan LAN di Amerika misalnya, terkoneksi internet itu kan masuknya ke internet. Nah, itu sih yang menurut saya sih kurang tepat lah. Nanti kita tanyakan ke Pak Edi sih. Nah, kalau untuk contohnya saya mencontohkan itu ya Bank BCA atau BNI lah. BNI. Yang BNI di Indonesia itu sekarang itu sudah ada cabangnya di Korea Selatan Pak, di Seoul gitu nggak usah Seoul. Nah, ada. Ya itu kan pasti ada satu tempat server untuk membackup data dan mengirim data. Nah itu menurut saya itu masuknya ke WAN. Nah bagaimana jika menggunakan internet? Kalau menurut saya pribadi, jika masih hanya mencakupannya hanya antar bank itu saja sih masuknya masih ke WAN. Nah jika beda lagi jika aksesnya menggunakan internet tadi kayak hak akses, kemudian LAN di kita dengan LAN di luar negeri saling terhubung. Nah itu maksudnya ke internet. Jadi kalau dikatakan MAN dengan WAN itu berbeda ya pasti berbeda. Apa perbedaannya? Kalau WAN itu ya pasti ada satu yang terpusat lah kayak tadi Bank BNI dengan bank kita itu pasti ada satu tempat yang terpusat yang menghubungkan dua negara. Nah kalau internet itu ya cakupannya lebih global. Jadi WAN itu bisa masuk, internet itu bisa WAN jenisnya, tapi WAN itu belum tentu internet gitu Pak. Ya. Kalau menurut saya sih itu sih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sahrona. Semoga ini bisa jadi materi baru, ilmu baru buat kita semua. Barangkali ada lagi Bapak Ibu? Masih ada waktu saya. Izin bertanya Pak. Oh Pak Amang Indra, mangga. Iya Pak, ini saya masih belum paham tentang jaringan broadcast Pak. Contoh dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari itu tentang jaringan broadcast itu apa ya Pak? Kalau jaringan peer-to-peer kan tadi sering dijelaskan oleh Pak Andri dan yang lainnya Pak. Tapi untuk jaringan broadcast saya masih belum paham ya Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Amang Indra. Contoh dari jaringan broadcast mungkin ya. Enggak, Bapak Ibu ada yang mau berdiskusi mengenai jaringan broadcast, contohnya seperti apa dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh iya, mangga Pak Rian. Mohon maaf Pak, belum kedengaran Pak. Nah, udah terdengar Pak Rian. Batuknya udah jelas itu Pak. Untuk broadcast itu sebenarnya istilah dasarnya adalah mengirim ke semua host yang tersedia, yang terbuka gitu Pak. Nah, itu adanya kalau di protokol ada di UDP Pak. Tidak ada TCP/IP, ada UDP. Nah, broadcast ini adanya di layar UDP itu Pak. Nah, untuk contoh sehari-hari sebenarnya kayak radio itu termasuk broadcast.
WhatsApp grup juga termasuk jaringan broadcast Pak. Jadi kita mengirim satu pesan diterima oleh yang lainnya tanpa mau oleh penerima mau dibaca atau tidak. Mungkin itu sedikit tentang broadcast Pak yang saya pahami. Kalau tradisional mungkin kayak pengumuman mungkin Pak. Nah, kayak pengumuman. Jadi terserah mau mendengar mau tidak, yang penting kita sudah ngirim gitu Pak. Broadcast. Versi kentongan ya, tradisionalnya. Ya. Seperti pesan di grup gitu Pak, kayaknya seperti pesan di grup WA. Iya. Kirim satu kali kan yang baca semua orang. Oke. Gimana Pak Indra, sudah cukup? Pak, cukup mungkin untuk jaringan penjelasan broadcastnya. Tapi kalau ini Pak, kalau peer to peer itu kalau nggak salah kebanyakan itu ada controllernya ya, kayak client to server dan lain-lain. Apakah di jaringan broadcastnya juga apakah sama seperti itu atau tidak Pak? Ya, terima kasih. Mangga dari Bapak Ibu ada yang bisa menyampaikan. Barangkali dari kelompok satunya. Bisa diulang Pak Indra tadi maksudnya? Ya, gini Pak. Kalau jaringan peer to peer itu kan kebanyakan ada yang client to client, server to client dan lain-lain ya Pak. Apakah di jaringan broadcast juga sistemnya seperti itu atau tidak Pak? Mungkin kalau merujuk ke contohnya dari Pak Rian tadi ya, untuk jaringan broadcast itu kan contohnya bisa kita siaran radio, bisa juga contohnya TV juga itu masuknya ke dalam jaringan broadcast. Kalau TV kan dari stasiun TV mungkin itu kan sinyalnya atau paket-paket datanya kan dipancarkan melalui antena atau satelit ya. Nah kita kan menangkapnya juga, kita bisa nonton TV itu kan kalau ada antena. Nah, jadi kan kalau peer to peer tadi komputer dengan komputer kan bisa dikatakan peer to peer kalau terhubungnya misalkan pakai kabel LAN dicolok langsung masing-masing kan dengan menggunakan kabel cross misalkan. Nah, kalau di broadcast ya contohnya seperti tadi di stasiun TV-nya dia memancarkan lewat satelit atau antena, kemudian penerimanya ya juga harus ada perangkat yang sama. Jadi mau dia aktif, mau dia dilihat atau tidak, maka pesan broadcast itu kan akan masuk. Sehingga kan kita kalau nonton TV, kita bisa pindah-pindah channel. Tapi kan kalau acara dari TV-nya dia kan jalan terus. Mau tidak peduli dia paketnya ditangkap atau tidak oleh si penerimanya, tapi si pembroadcast itu dia akan terus memancarkan atau membroadcast acaranya kan. Kalau stasiun TV kerjanya seperti itu. Nah, sama juga kan seperti di grup WA. Itu kan kita membutuhkan HP. Orang yang mengirim pesan di grup, dia mengirim pesan lewat HP-nya dengan yang terkoneksi dengan internet, baik paket data maupun WiFi, dia kirim pesan. Kemudian kan kalau misalkan ada orang yang paket datanya atau HP-nya sedang mati, kan checklistnya baru satu untuk orang tersebut. Kalau orang yang aktif kan checklistnya langsung 2. Nah, nantinya ketika orang yang asalnya belum aktif menjadi aktif kan tiba-tiba pesannya juga masuk. Jadi dikirimkannya sudah, untuk urusan diterima atau tidaknya itu urusan belakangan oleh penerimanya, tergantung dari perangkatnya tersedia atau tidak. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Cecep ya tadi. Mangga Pak Muhammad Julham dulu. Izin menambahkan Pak, ada suaranya? Ada, sudah ada Pak. Yang saya pahami kalau misalkan jaringan peer to peer itu dan client server itu secara konsep ya Pak. Jadi apakah jaringan peer to peer atau client server, contohnya gini, kalau peer to peer itu yang saya tahu setiap node atau setiap perangkat itu bisa menjadi penyedia atau pengguna dari layanan tersebut. Tapi kalau konsepnya jaringan client server itu masing-masing node atau masing-masing perangkat punya fungsinya masing-masing. Jadi misalkan kalau client server, klien ya tok sebagai klien pengguna layanan. Tapi kalau misalkan server ya dia yang menyediakan layanan. Kembali ke contoh yang tadi diutarakan, kalau stasiun televisi itu gimana broadcastnya? Kalau menurut saya kalau dilihat seperti menurut konsep, menurut saya kalau jaringan televisi itu broadcast seperti ke client server ya. Jadi ya pihak stasiun televisi hanya menyebarkan atau menyediakan layanan
broadcasting atau layanan televisinya. Kita sebagai kliennya yang hanya bisa menggunakan layanan televisi tersebut, kita tidak bisa bertukar peran, kita yang membroadcasting, stasiun TV yang menerima gitu. Kalau menurut saya itu lebih peer-to-peer dan client server itu menurut saya lebih ke konsep jaringannya. Kurang lebih itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Muhammad Ilham. Berikutnya, enggak, Firman? Menambahkan, jadi konsep peer-to-peer sama client server itu berbeda, ya. Kemudian nanti jaringan broadcast juga itu berbeda. Jadi konsep peer-to-peer itu adalah konsep di mana komputer dapat berkomunikasi dengan kedudukan yang sama. Misalkan komputer A dan komputer B. Komputer A itu bisa menjadi klien sekaligus bisa menjadi server. Begitupun dengan komputer B, dia bisa sekaligus menjadi klien dan bisa juga menjadi server. Jadi itu adalah peer-to-peer, mempunyai kedudukan yang sama. Kapan komputer A bisa menjadi server, ya, dan kapan menjadi klien? Ketika komputer A menjadi server, itu berarti ada yang meminta. Server itu kan sifatnya melayani. Kemudian karena ada yang meminta, maka karena komputer B meminta jadi klien, ya, klien itu kan meminta layanan. Nah, server itu adalah menyediakan layanan. Itu adalah konsep peer-to-peer. Kalau konsep client server sudah jelas kedudukannya. Jadi yang komputer menjadi server tidak bisa menjadi klien. Itu adalah kedudukannya. Kemudian untuk jaringan broadcast ini jaringan yang metode pengiriman data di mana data akan dikirim ke banyak titik sekaligus. Misalkan kalau kita di lab, mungkin teman-teman Bapak Ibu semuanya sudah menggunakan aplikasi School Lab, ya, untuk meremote seluruh komputer yang ada di lab. Ya, jadi kita bisa menampilkan secara lokal, ya. Kalau secara lokal, jadi kita bisa menampilkan menu kita, ya, menu yang ada di server, ya, di instruktur langsung ke broadcast tanpa melalui layar, jadi langsung ke komputernya masing-masing. Itu adalah termasuk ke dalam jaringan broadcast, ya, broadcast. Ataupun kita juga sama, misalkan kemarin ada yang share screen, ya, nah itu adalah broadcast, jadi dilihat untuk semuanya. Itu adalah yang disebut dengan jaringan broadcast. Mungkin seperti itu tambahan dari saya mengenai jaringan broadcast. Terima kasih. Atau ada yang menambahkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman. Enggak, lanjut ke Pak Denny, coba. Ya Pak. Jadi sedikit menambahkan juga, ya, tadi saya setuju dengan yang tadi diungkapkan Pak Firman tentang materi yang peer-to-peer dan client server. Itu memang dari materinya memang saling berhubungan, yang peer-to-peer dan client server. Kemudian untuk yang lainnya ini merupakan, kalau menurut saya topiknya berbeda lagi, yang dari tadi peer-to-peer dengan yang broadcast. Itu kan kalau peer-to-peer tadi hubungannya peer-to-peer dengan client server. Nah, kalau yang broadcast ini, kalau dari segi materi, di sini juga saya ada beberapa materinya tentang ini. Saya ingat yang broadcast itu kan ada merupakan transmisinya, kalau menurut saya itu jenisnya. Jadi di sini kan ada beberapa penyaluran sinyal, katanya kan ada yang unicast, ada yang multicast, kemudian yang terakhir ada yang broadcast. Jadi ini termasuk materi yang berhubungan dengan media yang transmisi yang disebarkannya. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Denny. Enggak, masih ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Cukup. Oh, Pak Andri, mangga Pak Andri. Ini mau bertanya aja, mungkin ini bertanya aja Pak. Pada materi penerapan komunikasi daring di situ, ya, di bagian yang forum online, di situ ada etika dalam forum diskusi online gitu. Nah, yang salah satu poinnya adalah pengiriman spam adalah bentuk pelanggaran etika forum, di mana pengguna pengirim kata atau frasa itu kalau berulang tapi beda itu
bisa dikatakan itu mengirim spam gitu. Karena spam itu kan dikirim itu biasanya ditujukan karena kesengajaan atau memang kadang dengan niat yang buruk gitu. Nah, ini berhubungan dengan email mungkin Pak ya, kalau spam. Nah, ini pertanyaannya ini Pak ya, bagaimana nih cara kita membedakan bahwa pesan yang kita terima itu spam atau bukan gitu. Kemudian kenapa kita bisa mendapatkan pesan spam? Kemudian dari mana gitu pengirim spam bisa tahu email kita, bisa mendapatkan email kita. Nah, ini mudah-mudahan ini ada pencerahan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andri. Enggak, Bapak Ibu, ada yang mau berbagi masalah spam yang sering mengganggu juga? Enggak, Pak Kamal. Oke, Assalamualaikum. Saya coba mungkin menjawab untuk soal spam. Jadi biasanya spam itu seperti pesan-pesan yang diberikan kepada kita, boleh melalui email ataupun melalui WhatsApp juga sama Pak, di mana pesan-pesan tersebut biasanya ada yang bersifat seperti informasi ataupun ada yang bersifat penipuan gitu. Kalau yang informasi itu suka ada pelatihan-pelatihan, tapi yang sebenarnya kita enggak mau lihat pesan tersebut, tapi masuk ke pesan kita gitu. Nah, itu bisa juga disebut dengan spam. Kalau yang penipuan itu biasanya seperti yang seperti banyak di pesan-pesan grup yang kayak bantuan internet gratis dan lain-lain, di mana di dalamnya sebenarnya itu pesan phishing gitu. Jadi fungsinya itu untuk menggali informasi kita seperti mendapatkan nomor HP kita, mendapatkan email kita dan lain-lain, itu biasanya dari sana Pak. Mungkin itu yang saya tanggapi. Boleh yang lain mungkin menambahkan? Ya, saya rasa ternyata pertemuan kita dibatasi hanya 150 menit. Di luar itu kan ada asinkron kata Pak Edi-nya. Baik, untuk KBS 1 kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita tutup saja dulu Bapak Ibu ya. Nah, enggak, kita akhiri saja untuk pembelajaran di KBS 1. Ini mungkin ada refleksi dulu atau dari pembahasan dulu dari Pak Edi barangkali. Mangga Pak Edi. Baik, suara terdengar dengan baik? Terdengar Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf saya setelah tadi diminta oleh Pak Agus terkait dengan apakah kita 6 jam ya selalu ini, ternyata setelah saya tanyakan ke Bu Ani, kita memang dikuotakan minimal 150 menit itu sinkron. Saya pikir juga dia nggak bosan ya, apalagi waktu Bapak Ibu juga terbatas juga ya untuk mengerjakan tugas yang lain. Tugas ya Pak. Nah, jadi saya pikir saya perlu hormati ini jadwal ini sehingga tidak menjadi beban ya. Nah, saya pikir kemarin yang minggu lalu harusnya kok minggu lalu lusa itu harusnya begitu ya. Tapi nggak apa-apa. Artinya kita baru disadarkan setelah ada sesuatu yang kita lupa. Nah, kalau gitu kita kan harusnya 3 jam ini sudah 4 KB ya Pak Agus ya. Oke, kita ringkas aja. Sebenarnya materinya kalau saya melihatnya jadi cuma 2 KB ya. Tapi yang satu kan terkait dengan jaringan itu ada WAN juga gitu ya. Ada WAN sama wireless. Satu lagi keamanan gitu ya. Tapi keamanan tuh besok kan ya. Nah, kalau gitu nanti kita ringkas aja ya berkaitan dengan bahasannya. Mungkin nanti KB 2 dan sampai 4
itu bisa kolaborasi materinya di sisa jam ini, itu ya. Iya Pak, paling penting yang KP 234 saya kolaborasikan saja langsung ya Pak. Baik, ya. Baik itu ya, saya akan merefleksikan terkait dengan materi tadi. Jadi perlu kita, kadang ini sepele tetapi menjadi sesuatu yang pemahaman kita melenceng, ya kan. Terkait dengan definisi jaringan komputer, kita perlu melihat dulu definisi komputer. Ya, saya tadi catat beberapa. Pada akhirnya sebenarnya pemahaman mendasar inilah yang menjadi ambiguitas pikiran kita. Pertama, yang menjadi komputer itu apa sih? Kadang kita akan tidak sadar. Awal dari kita bisa bicara TV itu komputer bukan. Sehingga mungkin muncul pertanyaan TV parabola itu jaringan bukan. Ya. Nah, TV itu komputer enggak? Coba saya tanya sederhana aja. TV itu komputer. Ya, bagus ya. Putrinya ya. Iya. Ya, ini silakan. Komputer bukan gangguan, itu istilahnya malah fenomena hidupnya. Enggak apa-apa. WFH kita itu biasa. Apa? Silakan. Bu Dini silakan. Tuh, komunikasi tadi ya, Bu Dini, halo. Oh iya, halo. Nah, silakan. Iya. Kalau menurut saya TV itu bukan komputer, Pak. Oh ya, kenapa? Alasannya Pak? Mungkin itu untuk apa ya? Salah satu fungsi apa ya? Itu kan komputer berawalnya itu sejarahnya itu dari alat hitung pertama itu ya Pak ya. Nah kemudian berkembang fungsinya itu diperbanyak. Nah kalau untuk TV mungkin itu hanya salah satu saja fungsinya itu untuk menampilkan. Mungkin seperti itu ya Bang. Jadi untuk layar yang menampilkan saja. Nah sedangkan kan komputer itu banyak fungsinya dari misalkan harus multitasking mungkin ya, kemudian bisa digunakan juga ya, tidak sekedar misalkan TV kan hanya sebuah layar, kita hanya melihat saja ya tanpa ada timbal balik seperti itu Pak. Baik. Terima kasih. Kalau Ibu sadari komputer yang pertama dulu sederhana sekali, hanya alat hitung. Iya, alat hitung ya Pak ya. Kalkulator. Nah, dulu memorinya cuma sederhana juga. Belum multitasking. Ya, iya, oke. Pak. Saya dulu megang juga sih komputer generasi pertama. Nah, ini mungkin ada yang mau, raise hand sudah ada beberapa ya. Silakan. Tadi awalnya saya lihat Pak Dedi ya. Berarti tapi kalau sebentar, biar nggak apa-apa diskusi, nggak apa-apa. Pak Dedi ya, dulu Pak. sebelum ke Pak Cecep dan Pak Endang. Oke. Kalau menurut saya Pak, TV ya. Kalau lihat dari pengertian komputer adalah perangkat elektronik yang terhubung langsung dengan listrik, gitu kan? Yang terhubung dengan, karena dia elektronik terhubung dengan listrik. Nah, apalagi yang sekarang Pak bisa ada smart TV itu kan udah bisa. Nah, ini itu berarti ya kalau saya komputer Pak, biar agak debatan sama Bu Dini juga. Walaupun dulu TV tabung, kalau TV tabung dulu masih dibilang komputer nggak? Berarti saya masih tadi TV tabung ya Pak maksudnya. Kalau ya, belum smart TV ya. TV tabung masuk nggak? Kalau TV tabung masuk Pak, karena kalau lihat pengertian alat alat elektronik yang terhubung langsung dengan listrik untuk membantu meringankan pekerjaan manusia. Nah, gitu kan. Bisa alat hitung masuk itu. Ya. Ya, Pak. Masuk Pak. Oke, Pak Dedi, terima kasih. Ya, bagus. Tadi Pak Cecep, terus Pak Endang ya, terus lalu tadi Pak Muhajir, terus Rohen lagi. Oke, Pak Cecep dulu nggak jadi atau gimana? Ya, tadi
jawabannya udah diwakili sama Pak Dedi, Pak. Memang salah satunya kan sekarang ada Smart TV, ada Android TV, itu bisa masuk juga ke dalam komputer karena bisa terhubung juga ke jaringan juga gitu, Pak. Jelas ya. Kalau sekarang wah jelas sekali ya. Pak Muhajir tadi gimana? Ya sudah terwakili Pak Dedi, Pak. Mungkin ya link ke Smart TV sebenarnya, Pak. Bahasannya di TV tabung mungkin masih membingungkan, Pak ya. Oke. Itu yang saya tanya tadi. Ya memang sudah masuk ke komputer gitu, Pak. Siap. Itu aja mungkin, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Jadi Pak Endang, silakan. Kalau menurut saya komputer, Pak. TV tabung menurut saya tetap komputer karena ya termasuk alat hitung dan juga berfungsi untuk meringankan pekerjaan manusia. Jangankan komputer, kalkulator pun, jangankan TV tabung ya, kalkulator pun itu komputer. Karena ya apalagi dulu zaman primitif sebelum ENIAC ditemukan, bahwa semua itu adalah komputer yang paling sederhana gitu. Betul. Seperti itu. Betul. Mungkin itu aja pernah ya? Saya. Semua pernah. Semua pernah, Pak. Siap. Itu generasi saya juga nih. Usia berapa tahun, Pak Endang? Enggak, kalau saya sempuanya dulu waktu belajar pun mohon Pak nganterin ponakan saya gitu. Jadi tahu lah semua. Oke, baik. Terima kasih. Tadi Pak Rela dulu ya, Pak Rela nih. Mungkin dibatasi sampai Pak Denny ya, Bu Pratiwi, Pak Denny. Oke, cukup seperti udah Pak Rela silakan. Pak Rela Suharjo silakan. Ya, suaranya belum. Nah, oke. Sudah masuk Pak Rela, Mangga. Sudah, Pak, ya. Kalau menurut saya, kalau TV itu bukan komputer, kalau menurut saya nih Pak ya, bukan komputer, ya. Kalau menurut saya, karena kalau komputer itu dari kata compute itu menghitung. Jadi dasar pengertiannya itu untuk menghitung dan untuk meringankan tugas manusia, mungkin itu kalau menurut saya. Terus kalau komputer, kalau TV itu kan hanya bagian dari hasil dari pengolahan komputer tersebut, yaitu ditampilkan ke dalam ada kesamaan mungkin dari komputer lah gitu. Kalau TV, pengertian TV-nya hanya untuk hiburan, kalau menurut saya TV itu. Mungkin itu menurut saya Pak. Jadi antara komputer dengan TV itu berbeda. Kalau komputer itu ada proses pengolahan datanya, kemudian kalau TV itu kan hanya mengambil tampilan untuk hiburan, mungkin itu Pak. Sekian, terima kasih. Ya Pak Rela, terima kasih. Sekarang jadi Pak Denny, Bu Pratiwi dulu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Sebetulnya tadi sudah beberapa terjawab ya, tapi saya coba berpendapat lebih kakak ya. Kalau menurut saya berbeda antara TV tabung dan TV Smart TV yang sekarang. Tadi betul seperti kata Pak Rela, komputer itu intinya bisa melakukan komputasi atau perhitungan gitu. Kalau misalkan TV tabung, zaman dulu kan satu arah dan terprogram. Kalau terprogram bukan komputer karena sudah diatur inputnya apa, nanti seperti apa. Beda kalau komputer, itu kan bisa dari banyak gitu. Kalau Smart TV, setahu saya sudah ada sistem operasinya, bisa buka YouTube, bisa Disney Channel dan segala macam lah. Jadi mungkin berbeda. Kalau yang TV tabung menurut saya bukan, kalau yang Smart TV sekarang iya masuk ke komputer. Gitu mungkin Pak. Terima kasih. Ya, terakhir Pak Denny. Ya Pak. Kalau menurut saya untuk televisi itu dari segi pengertiannya saja dilihat dari sisi fungsi mungkin Pak. Jadi kan alat televisi itu merupakan di sini ada alat penangkap siaran. Nah, jadi ada sebuah teknologi transmisi mungkin ya Pak di sini. Maka kalau dilihat dari teknologi juga yang komputer dulu itu kan transmisinya itu ada media-media kabel ya Pak. Kalau dilihat ya TV analog saya perhatikan juga itu ada yang media kabel transmisinya yang koaksial. Jadi kalau televisi menggunakan media transmisinya juga merupakan yang pernah dipakai di jaringan komputer, maka televisi sekarang juga atau yang analog juga itu bisa dikategorikan
dari segi transmisi dan ada penangkap data, kemudian yang lainnya juga termasuk komputer, Pak. Gitu. Apalagi sekarang kan udah ada smart TV kan, Pak, untuk bukan teknologi analog juga, tapi ada yang digital. Itu kolaborasi teknologi itu mungkin lebih berkembang lagi, tidak hanya menampilkan, tapi bisa sambil touchscreen gitu ya, melihat apapun nih menu-menunya itu, fitur-fiturnya mungkin, Pak, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Denny. Ya, terima kasih. Ini ada 2 klaster ya yang menjawab tidak setuju sama ini. Tapi it's okay, bagus. Bu Pratiwi masih ada yang disampaikan? Ini ada resen? Oh, enggak ya. Baik. Enggak, itu yang tadi Pak, maaf. Oh ya, ya siap. Satu hal yang perlu kita lihat adalah tadi dari bahasa komputer. Memang di dalam generasi pertama tadi juga Pak Yasin Poa udah jalanin, Pak siapa tadi sampai lupa banyak yang tadi resen. Siapa tadi yang sempoa? Pak. Nah ini ya, Pak Endang Redwan ya, Pak Endang. Nah saat kita sederhananya dulu kalkulit dalam ini bukan hanya menghitung angka ya, kalkulator. Kalkulit ini hanya seolah-olah menampilkan huruf, menyampaikan sesuatu yang kemudian yang di entry kemudian keluar, single processing. Bahkan pernah ingat nggak bahwa komputer itu generasi pertama generasi tabung, memorinya dari transistor. Nah, TV itu banyak rangkaian elektronik. Nah, kalau kita definisikan terhadap di stalling ya, nih saya akhirnya membuatnya komponen. Komponennya adalah pertama prosesor, betul? Nah, dulu komputer pertama single prosesor, yaitu Central Processing Unit. Yang tadi saya ceritakan, mungkin Gabby's Collection itu udah perkembangan yang sekian kali, itu ke arah memori. Dulu di dalam penggeraknya komputer itu pakai kayak mesin tenun, jebruk untuk menyimpan sesuatu batch. Dulu pakai itu pembolong. Kalau nyimpan sesuatu karakter tuh pakai pembolong tuh, namanya apa? Punch card. Ya, dan dulu super komputer ya, satu rumah mungkin ya. Perkembangan masih ingat ya, ENIAC tuh tadi Pak Endang ya. Saya belum pernah mengalami, tetapi melihat histori sekarang apalagi bisa di searching googling luar biasa, bisa dapat data itu, informasi itu. Nah, jadi kita perlu lihat prosesor ya. Prosesor itu apa? Ya, yang membuat otak tadi ya. Kaitannya nanti kalau telusuri ada arithmetic logic unit, kan? Ada register, ada control unit. Nah, di sini kita melihat ada pengelola, pemproses. Apa yang diproses? Contoh kalau tadi Pak Denny Kurniawan di transmisi, ada sesuatu data analog, digital, yang akhirnya nanti kita keluarkan gitu ya. Keluarkannya analog, tadinya digital. Itu suatu sintak komunikasi gitu ya. Gambar itu analog karena kita bisa dapatkan di panca indera kita. Tapi di dalam prosesnya pasti digital. Ya. Nah, cuma nanti bisa menjadi data sinyalnya, nah, kan kalau di dalam rangkaian elektronik namanya sinyal ya. Ya kan? Nah, sinyalnya itu akhirnya kadang dibilang sinyal analog karena tampilnya gambar, suara, kan gitu ya. Nah, itu akhirnya menjadi sinyal analog. Nah, tetapi akhirnya menjadi discrete atau continue. Kalau dalam suatu ilmu kita ya, discrete atau continue, akhirnya keluar analog, kemudian diproses digital. Nah, digital itulah adalah sinyal discrete dan continue-nya. Akhirnya menjadi 1010, itu bahan dasar kita dalam komputasi. Nah, prosesor tuh. Lalu ada komponen memori. Dulu memori itu yang gimana? Kalau sekarang namanya RAM, ada ROM gitu ya. Bentuk fisiknya ya kalau anak-anak didik kita langsung ditayangkan ini ROM. Tapi filosofinya adalah penyimpan. Dulu ada main memori, nggak ada storage. Yang itu nggak pernah disimpan.
salah lama karena hanya pas waktu itu aja. Memori, main memori ini pada saat instruksi itu disimpan. Nah kalau TV ada prosesor enggak? Tadi kan nanti saya ini telusuri dulu ya. Ada komponennya adalah tadi prosesor, memori, menyimpan. Awalnya main memori, sekarang ada secondary memory dan seterusnya. Nah, artinya memori ini bagian dasar untuk mendapatkan suatu instruksi berjalan. Nah, prosesor tadi mengaturnya. Nah, prosesor, memori, kemudian ada yang menghubungkan, namanya apa? Bus. Ya. Nah, dalam suatu bentuk yang di dalam bisa internal bus, kalau nanti yang dibilang adanya hubungan antara prosesor dengan memori dihubungkan dengan rangkaian elektronik itu bus. Nah, kalau yang eksternal yang kalian Bapak Ibu bilang ada port yang untuk ke LED, untuk USB, kalau sekarang ya ada untuk kaitannya dengan monitor, layar, gitu, itu port kan. Nah, makanya ada parallel port, ada serial port, itu eksternal bus akhirnya. Nah, di dalam prosesor itu pasti ada arahnya ke pin-pin. Kalau dulu pernah bongkar arsitektur komputer, ya, saya dulu pernah, kalau tugas saya dulu S1, suruh buat prosesor dengan sekian pin akan tahu itu. Oh, dengan mesin berapa bit, nah, itu akan bisa dibuat. Oh, 8 bit, 4 bit. Nah, itu dengan D flip-flop. Nah, kalau dulu ya. Nah, prosesor bagian dari adalah transistor. Nah, dengan kaki-kakinya ada basis, emitor, kolektor, itu akan menjadi sesuatu yang dibilang memori tadi. Dengan pin-pin yang ada. Itu dari menjadi prosesor. Oke, bus, memori, prosesor. Yang satu lagi adalah yang tadi untuk mendapatkan komunikasi antar yang ada paralel input dan output. Input output modul yang mengatur, akhirnya yang jadi ke port, ya, itu seterusnya. Nah, sekarang kalau kita telusuri TV tabung aja, apakah ada prosesor? Nah, dia untuk mendapatkan sinyal, seperti kata Pak Denny Kurniawan tadi, dari broadcastnya si transmitternya TV, dulu kan TV-nya masih UHF, nah, anggaplah dibilang TV analog ya. Itu gimana caranya menangkap kalau nggak diproses? Ya kan? Ada prosesor. Bentuknya apa? Ya nggak kayak sekarang komputer gitu ya. Bentuknya apa? Ya kalau TV tabung ada transistor di situ. Ada yang menyimpan sinyal itu, mulai dengan tujuan menerima sinyal, dikeluarkanlah lewat monitor tabung. Memorinya ada, waktu channel itu muncul, gimana? Ya kan? Nah, memori. Terus busnya yang mana? Ada, itu rangkaian. Kan gitu. Nah, outputnya mana? Yaitu layar. Inputnya mana? Waktu Bapak Ibu, anggaplah milih channel, tik, atau putaran potensiometer. Apa potensio ya kalau muter itu namanya? Potensio. Nah, itu kan juga bentuk input ya. Nah, gitu. Apalagi yang sekarang banyak yang bisa pakai remote, bisa pakai ini. Nah, artinya TV itu komputer. Komputernya apa? Bukan yang kayak kalkulator saja. Komputernya ya tadi memproses sinyal. Sinyal apapun, dengan tujuan apapun. Nah, sehingga kita bisa telusuri tuh. Selain TV nih, apakah itu komputer? Nah, ini bahasan komputer bisa jadi satu sesi ya. Oke, karena ini dasar sekali. Ya, tadi seperti Bu Dini aja langsung tiba-tiba, oh enggak Pak, enggak setuju. Nah, ada beberapa kelompok juga, Bu Pratiwi termasuk. Nah, jadi persoalannya harus kita lihat. Nah, sekarang nanti kalau radio komputer enggak? Nah, muncul ya. Refrigerator AC komputer enggak? Enggak ada layarnya dibilangnya tuh. Yang penting outputnya ada, inputnya ada. Nah, lihat ada prosesornya enggak, ada memorinya enggak. Nah, gitu. Untuk penasarannya, dulu kita lihat di
suatu bentuk pembahasan dasar komputer sederhana. Ya, jadi apapun bentuk yang kaitannya dengan itu komputer. Nah sekarang kalau kita bicara jaringan komputer, ya tadi sudah didefinisikan dengan baik oleh Pak Cecep pertama dan seterusnya. Intinya saling terhubung minimal 2, ya kan, dengan suatu kanal komunikasi yang tunggal. Nah lalu kita lihat klasifikasinya sekarang. Nah, klasifikasi terkait dengan ini, tadi ada yang bertanya terkait dengan apa sih bedanya LAN MAN WAN. Ini saya pernah juga mengungkapkan kalau saya ngajar di S1, mungkin Bu Popi, Pak Cecep, Pak Fahmi, pernah sering saya sampaikan. Tapi suara Bu Popi kayak nggak ada tadi ya. Pak Fahmi mungkin lagi ini, ya ada prajabaran ya. Oke, satu hal yang perlu saya sampaikan itu adalah dalam melihat dari klasifikasi ini, kita perlu melihat dari perannya apa. Kalau dalam media transmisi tadi Bu Pratiwi ya menyampaikan, itu ada, sudah disampaikan belum, ada wireless, ada wiring, jaringan dihubungkan dengan media transmisi itu. Ada juga terkait dengan geografis, yang ini yang kadang-kala menjadi salah. Jadi kita perlu melihat filosofi kata ini, geografis. Geografis saya tekankan, saya pernah diskusi dengan penulis buku yang jadi pegangan anak SMK ini. Dan itu bottleneck diskusinya. Karena saya waktu itu mungkin dianggap masih kunyu-kunyu ya, unyu-unyu. Jadi halnya itu. Gimana Pak Saruna? Mau tanya Pak. Oh ya silakan. Tadi kan menyimpulkan bahwa televisi itu termasuk komputer, tapi kenapa dalam sejarahnya tidak dikatakan bahwa komputer pertama itu televisi, Pak? Malah yang dijelaskan itu kan tentang pemecah kode rahasia Jerman itu apa namanya ya, Colossus. Kemudian ENIAC, Mark I dan selanjutnya. Nah, kenapa nggak televisi gitu Pak yang jadi komputer pertama di dunia gitu Pak? Gitu oh aja. ya jangan dibalik pemikirannya. Tergantung kebutuhan ya. Jadi kalau misalkan ini kita kan nggak pernah bertanya-tanya bahwa kalau TV itu lahir apa setelah ada komputer pertama. Kita nggak tahu. Tahun 28 kalau nggak salah Pak dipublikasikan. Jadi kita perlu melihat dari komputer itu dari bagian itu. TV berkaitan dengan pemanfaat kita. Nah pada dasarnya kita perlu mengerti bagian daripada itu tadi ya. Jadi kalau misalkan tadi ENIAC, kita kan melihat dari kebutuhan ENIAC itu masa perang, ya masa perang. Terus kemudian semuanya lahir ini karena ingin menguasai dunia ya, termasuk internet. Protokol internet itu kan Amerika di pertahanannya untuk komunikasi lebih efektif. Nah jadi persoalannya, jadi kita ya melihatnya dari filosofisnya aja. Ya kalau misalkan itu faktualnya kemarin begitu, pemahaman kita bisa jadi ini lagi. Nah, tetapi pada dasarnya teknologi yang kita lihat ya dengan apa yang ada di literatur. Ya kemudian yang saya lanjutkan ya Pak Saruna. Dan ini menjadi bentuk yang perlu kita lihat filosofis ini. Ya dibaca nanti biar jadi kita kadang tidak membaca tetapi membaca dari suatu yang belum di awal dari buku itu. Contoh saya diskusi dengan penerbit buku yang jadi pegangan ini. Banyak otak yang memang boleh aja sih. Tapi panduannya kayak Stalling, Tannenbaum di Computer Network itu sudah mengatakan bahwa komputer itu apa yang kemudian yang saya arahnya ke jaringan LAN WAN-nya ini ya. Nah, dari situ kita perlu melihat bahwa geografis tadi sudah dinyatakan ada yang dari Cisco, saya juga pernah baca kalau itu dari jarak ya, jarak ada untuk berapa meter dan seterusnya. Nah kita perlu saya simpulkan aja karena waktu bahwa dikaitkan dengan geografis itu kita perlu melihat bagaimana filosofi terhubungnya komunikasi. Kalau dianggap sekarang berapa meter, saya handphone dengan istri saya, WA-an, itu berapa meter loh,
mungkin satu ranjang itu cuma 50 cm ya. Itu WA-an. Itu 1 meter juga enggak. Mungkin bahkan PAN ya, kalau ada klasifikasi PAN pakai meteran. Enggak, harus enggak begitu. Geografis itu apa? Komunikasi yang teknologi dilalui oleh komunikasi itu. Saya WA. WA ini saya pakai Telkomsel, istri saya pakai Indosat. Nah, artinya saya ke Telkomsel dulu ya, karena server Telkomsel. Artinya saya kan harus ke Telkomsel melalui teknologi apa? Oh, pakai router saya yang di rumah. Kalau saya pakai WiFi. Oh enggak, langsung pakai BTS dulu, yang terdekat dengan daerah saya. BTS tahu ya, BTS Base Transmission Station. Ya, dari situ nanti ke arah mungkin VISAT, langsung aja via satelit. Yang namun dihubungkan oleh servernya yang ada di Jakarta mungkin. Ya. Atau yang di Bandung dulu ada transmitter otomatis ya. Jadi di Bandung dulu ada yang Indosat, saya Telkomsel tadi ya, Telkomsel. Kemudian istri saya yang ada di Indosat. Akhirnya muter. Loh, ternyata sampai satelit tuh. Teknologi yang kita hubungi sampai satelit tuh. Nah, artinya apa? Oh, WAN. Bukan LAN lagi atau bukan PAN. Nah, gitu kan. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau LAN gimana? Kalau LAN tuh ya cukup di bawah teknologi yang dibangun oleh LAN apa? Kalau tadi Pak Saruna menggambarkan bagus Pak, pakai CPT biar anak didik tahu barang apa yang dikaitkan dengan ini. Nah, gitu ya. Oh, ada filmnya Pak Agus ya, benar. Nah, kalau gitu kan kita bisa melihat kalau yang terhubung itu hanyalah di bawah router. Yang switch aja, sebatas di bawah router itu LAN. Gitu ya. Nah, contohkan apa komunikasi itu kayak tadi, contohkan aja kayak WA-an itu dari mana untuk bisa mendapat infrastruktur itu. Kita gambarkan infrastrukturnya. Nah, gitu. Contohnya kasus ya pada saat dia dialami anak didik kita, peserta didik kita. Nah, saya mencontohkan ini yang juga seperti Bapak Ibu alami ya. Nah sekarang kita LAN WAN oke ya, LAN WAN udah oke ya, jelas ya. Kalau di atas router itu kan membatasi gateway kita, LAN kita ke luar, betul? Nah, akhirnya kita terhubung ke ISP kita. Itu sudah pasti WAN, walaupun kita di dalam satu kota. Apalagi tadi satu kamar lah ya, satu kamar dengan istri saya. Itu kan komunikasinya berapa meter? Itu WAN itu kan. Nah, gitu. Oke? Jelas ya? Nah, router broadband. Nah, sekarang saya tanya, wah, sekolah saya banyak router saya pasang mikrotik, Pak. Setiap lab itu mikrotik. Gimana tuh? Wah, terjadi ya? Ya, sekarang kita pasang router itu dalam arti apa dulu? Karena di router mikrotik yang dipasang di lab, tapi di atasnya adalah router yang kaitannya gateway, kan lain. Router yang di mikrotik itu gateway-nya akan dibuat apakah jaringan sendiri? Dan seharusnya NAT itu nggak boleh. NAT jaringan di bawah jaringan, kerajaan di bawah kerajaannya, itu nggak bisa ya. Akhirnya manajemen jaringannya jelek nanti. Nah, pada akhirnya ya intinya router yang kaitannya broadband. Oke? Sip. Nah, sekarang yang tadi contoh yang bagus sih sebenarnya sudah oleh Bu Ratih ya. Nah, saya mengambil contoh Bu Ratih saja. Yang Bang itu dengan capemnya. Ya, kalau kita melihat nah ini jaringan TV yang pertama dikali dikaitkan dengan jaringan komputer adalah jaringan TV. Yaitu pertama kali muncul MAN itu karena jaringan TV. Jaringan TV yang dikaitkan di satu kota metropolitan. Kalau di luar negeri, metropolitan itu satu komplek. Satu komplek terhubung dengan jaringan TV kabel. TV kabel yang satu sebagai konsentrator untuk mendapatkan channel. Gitu ya. Itu pernah saya alami juga. Nah, itu
MAN dalam arti Metropolitan Area Network itu jaringan TV itu. Nah, ini salah satu bukti bahwa TV adalah komputer. Itu zaman saat belum ada smart TV ya, ibu-ibu. Ini para ibu banyak kan masih menganggap TV tabung tidak ya. Nah, ini TV tabung yang kaitannya dengan zaman itu TV yang zaman itu nggak ada TV smart, TV tabung juga, ya. Tapi ada konsentratornya. Nah, dari melihat itu MAN masuk MAN. Gimana MAN ini? Nah, secara historis MAN udah nggak pernah dibahas di Cisco. Cisco itu tidak pernah lagi membahas MAN karena ambiguitasnya tinggi memang. MAN ini berkaitan dengan bagaimana menghubungkan satu kota. Nah, sekarang saya bilang tadi bahasan satu kamar aja bisa WAN, apalagi satu kota. Ya kalau dibilang contohnya tadi juga Pak Dedi juga bilang, sebenarnya juga kita bingung juga. Nah, tapi anak-anak bilang aja contohnya ini ya mungkin boleh juga gitu. Nah kalau Bang ini aksesnya kan bisa melihat bahwa itu MAN akhirnya menghubungkan antara satu istilahnya koneksi yang private terhadap bank itu gitu ya. Nah terhubung dengan jaringan yang dikaitkan dengan dia, dibuat miliknya dia, walaupun melalui suatu jaringan publik. Nah itu lain lagi nanti filosofi publik zaman privat. Tetapi ini menjadi MAN. Kenapa? Melihat jadi satu metropolitan dan satu kaitannya jaringan privat kita yang mungkin dikaitkan dengan VPN. Ya, di bank antar bank Capem itu kan VPN dibangunnya biar kuat. Nah, oke. Nah, MAN ini bilang aja bahwa udah jadi sesuatu yang historis, jaringan TV kabel gitu ya. Saya juga tidak pernah melanjutkan bahasan MAN ini karena ini ambiguitasnya tinggi. Teknologinya apa? Ya, kalau kita melihat adalah bagaimana cara membuat satu jaringan privat sendiri. Nah, gitu kalau dengan sekarang udah banyak sekali yang dilibas MAN itu gitu. Oke ya. Saya maju lagi ke satu klasifikasi yang tadi bahwa antara internet dengan WAN. Klasifikasi antara WAN dengan internet itu berbeda. Jadi tidak jadi satu ini tatanan yang sama. Kalau kita bahas internet, itu bahas ke masalah hak aksesnya. Kita pernah ingat bahwa hak akses itu kalau kaitannya dengan bagaimana dia bisa dikonsumsi publik. Nah, kalau internet artinya hak aksesnya. Kalau WAN itu geografisnya dengan teknologi tadi digunakan. Nah, internet pasti akan WAN. Nah, gitu loh. Ya. Nah, kemudian aksesnya apa lagi? Pernah dengar intranet? Intranet itu hak akses yang bisa dimiliki oleh komunitas itu. Ya, di dalamnya intranet. Seperti apa intranet? Ya, memang intranet pakai LAN. Jadi tapi nggak bisa dibahas bahwa LAN itu internet. Intranet itu beda. Hak akses. Contoh, suatu layanan di UPI pernah kalau jadi mahasiswa UPI ada sesuatu layanan ada di cuma waktu dia berada di kampus UPI. Nah, itu intranet gitu kan. Bisa juga kita katakan bahwa ini sesuatu yang bisa akses di dalam suatu jaringan yang sudah dibentuk, yang memakai LAN, gitu ya. Nah, itu seperti layanan registrasi apa, hanya di sana. Kalau di luar kampus UPI nggak bisa akses, nah, gitu, itu intranet. Nah, ada satu lagi extranet. Apa itu? Extranet itu hak akses yang bisa dibangun dari jaringan internet untuk akses intranet. Contohnya apa? Ya kayak VPN. Saya sebagai admin server UPI misalkan, saya berada di Jakarta, kan itu UPI di Bandung. Saya akses dari Jakarta, gunakan VPN. Nah itu extranet. Kan saya akan dapat IP lokal yang ada di UPI untuk saya mendapatkan server itu, akses server di admin. Nah itu bentuk extranet. Jadi ini yang tadi belum terbahas. Jadi perlu kita lihat tatanan klasifikasinya. Ya, ini bisa jadi refleksi untuk nanti ditulis di diskusi ya.
Nah, saya sempat kemarin yang modul 6 saya lihat diskusinya kadang hanya simpulan tapi tidak didiskusikan dengan peran serta teman-teman yang lainnya. Padahal kalau begini banyak sekali yang bisa diskusi kan. Nah, itu tulis aja ya, dituliskan. Nah, itu yang perlu kita lihat dalam hal ini ya. Nah, klasifikasi yang lain banyak juga ada peran. Jadi tadi ada yang bilang peer-to-peer. Peer-to-peer kaitannya dengan peran dari komputer itu. Yang pertama, client server. Yang satu server dedicated, yang satu dedicated client. Itu client server. Kalau yang peer-to-peer, yang tadi Pak Zulham ya sudah baik. Yang bisa dikatakan komputer itu bisa menjadi penyedia atau server atau penerima layanan. Nah, itu peer-to-peer ya. Peer-to-peer beda dengan point-to-point. Nah, lain lagi. Kalau point-to-point artinya kaitannya transmisi. Kalau transmisi tadi ada broadcast, unicast, multicast. Ya kan? Transmisi data. Ya, unicast kita bisa melihat dari point-to-point itu. Unicast itu point-to-point. Ya, contohnya apa? Kita bisa melihat switch kita, itu point-to-point. Kalau di dalam kita ya komputer dengan komputer gitu. Itu bisa pakai kabel, satu kabel, komputer satu dengan komputer lain, itu udah point-to-point. Nah, kalau yang broadcast udah tahu bahwa satu untuk banyak. Nah, broadcast. Nah, Pak, access point itu kayak switch. Itu bisa broadcast enggak? Nah, mekanismenya karena delay cepat, akhirnya seperti broadcast, padahal enggak, itu point-to-point, access point juga, gitu, ya. Nah, yang broadcast itu biasanya tersiar dengan suatu bentuk yang bisa dikatakan transmitter. Kayak contoh stasiun-stasiun yang pakai broadcast, antena Omni, ya, antena Omni. Ya, itu bisa membroadcast. Antena Omni yang ditangkap oleh alat kita apa? Misalkan yang kayak BTS, itu broadcast ke arah antena, bisa juga bukan broadcast, dia bisa juga kalau bank antar bank, kadang gedung dengan gedung itu bentuk daripada untuk satu titik, itu point to point. Nah, gitu ya. Nah, ada juga yang point to multi-point, yang multicast tadi. Point to multi-point. Nah, contoh bisa juga dibilang ada yang kaitannya router wireless ya. Nah, kalau kita lihat wireless ada topologinya, tadi masuk ke topologi akhirnya. Itu bisa jadi suatu bentuk yang tadi udah baik ya. Udah banyak yang udah benar tadi. Terhubung karena geometrinya. Jadi kita melihatnya bentuk fisiknya itu terkait dengan cara menghubungkannya. Ya, seperti tadi filosofi terhubungnya. Nah, gitu ya. Nah, klasifikasi tadi sudah, saya pikir kalau ada yang ini tergantung kita melihatnya, tambahan itu, ya. Nah, topologi kayak tadi bus, ring, satu lagi, star, ya. Nah, dan juga extended star, ya. Dan itu kita lihatnya cara terhubungnya. Dan tidak dibatasi oleh ini ya Pak Sarunya, tidak dibatasi dengan koaksial saja. Karena fisik kabel itu apapun kabelnya, yang penting terhubung seperti itu karena peran. Ya, berarti contoh Ethernet biasanya dulu memang tahun dulu pertama ada koaksial, ya, itu pakai Ethernet yang 10 base 2 dan 10 base 5 itu memang pakai topologi bus waktu itu. Pertama kali, memang kadang kita kenalnya akhirnya harus koaksial, tapi belum tentu sekarang. Karena UTP juga bisa jadi topologi bus. Topologi bus, ya. Nah, pada kaitannya dengan itu, ring juga bisa. Koaksial juga bisa, yang jelas ada perannya itu. Nah, ring itu hanya bedanya nggak ada terminasi. Ya kan, muter terus. Kalau yang di bus ada terminasi yang paling ujung. Ya, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Kalau star kan kita melihat ada konsentrator yang pakai switch hub gitu, ya kan? Itu physically, tapi lihatnya geometrinya itu. Nah, kenapa begitu? Di wireless kita punya topologi juga kan?
apa? Yang antar komputer namanya ad hoc. Ad hoc, betul. Nah, yang itu ada infrastruktur, ya kan? Nah, infrastruktur. Ya, oke. Gimana Pak Saruna? Kalau SUS? Kalau SUS yang saya tahu. Oh ya, oke. Oh, ini yang tadi ya tuh. Baik. Oke ya. Jadi bentuk-bentuk yang terkait dengan itu, oke. Yang tadi terkait dengan itu semua, kita harus melihat sebagai guru, jangan sampai kita ketinggalan informasi, itu satu. Dan dasar ilmu kita, ya namanya pengetahuan bisa berkembang. Tidak ada yang bilang bahwa saya salah dan sebagainya, karena namanya pengetahuan itu terbatas di memori kita. Ya sama, saya mungkin dengan generasi Bapak Ibu, saya generasi yang tahun kapan, tapi saya harus selalu long life education. Sering belajar dengan Bapak Ibu sekalian, dengan tahun sekarang ini. Ya, kalau enggak ya terlibas gitu ya. Sama ya. Saya menikmati generasi komputer pertama, saya pernah nikmati sampai sekarang gitu ya, generasi yang luar biasa ini. Luar biasa sekarang. Makanya harus syukur nikmat kalau generasi yang sekarang itu bisa apa-apa itu. Tapi kadang kalau nggak tahu sejarah yang dulu ya sudah susah dikatakan ya. Nah, untuk menyadari itu, kenalilah anak didik kita untuk melihat ya dulu sejarah seperti ini sehingga dia bisa merasakan apa yang harus dilakukan. Ilmunya harus mendasar dulu baru kemudian terkembang. Itu penting. Jangan berkembang tapi tidak mendasar, membumi ya, itu yang dipersoalkan. Nah, gitu. Mungkin itu ada yang belum terjawab. Saya pikir sudah ya. Ada waktunya juga terbatas, ini sudah tinggal jam ketiga sudah harus